Tuhan, saudara, saya bersyukur kembali pada saat ini dalam kita akan mengadakan kebaktian online. Saya bersyukur kita dapat berjumpa kembali dengan dalam keadaan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memeliharakan kita hingga saat ini. Mari kita akan awali di dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan kami datang padamu saat ini. Kami bersyukur Tuhan Kau memberikan kesempatan yang indah untuk kami bersama-sama jemaat dan orang-orang yang mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Tuhan, kami bersyukur kami mendapat kesempatan untuk kami beribadah kepadamu kembali. Kami dapat memuji namamu, membesarkan namamu, mendengarkan firman-Mu. Kami dapat bersuka cita di dalam Engkau. Dan terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendapat kemenangan, kekuatan yang baru saat ini. Kami serahkan kebaktian ibadah online pada sore hari ini di dalam pimpinan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami, supaya kami semua Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu berada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami peraraskan doa kami. Amin. Puji Tuhan, saudara, kalau kita beribadah bersama-sama di gereja, kalau biasanya saya katakan puji Tuhan, langsung saya biasakan jemaat menjawab haleluya. Dan setiap ibadah, meskipun ibadah online, ya saudara ada di rumah saudara masing-masing, kita harus samakan dengan ibadah di dalam gereja. Kalau saya katakan puji Tuhan, saudara jawab haleluya. Kalau perlu tepuk tangan, angkat tangan, saudara lakukan seperti ibadah di dalam gereja. Ya. Kita harus bersuka cita, kita menghadap Tuhan, Tuhan juga hadir. Meskipun di rumah saudara masing-masing, bukan hanya kalau kita berhimpun di gereja, tetapi melalui ibadah online ini, meskipun saudara di rumah masing-masing juga Tuhan ada, semua ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan akan menyatakan berkatnya, penghiburan, kekuatan, dan saudara kita akan menikmati segala-galanya dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudara, saya akan menaikkan beberapa pujian. Dan sore hari ini saya tergerak menaikkan pujian dengan bahasa Jawa. Ya. Mungkin ada, saya kira semua tahu ya bahasa Jawa. Kalau tidak tahu juga bisa tanya kepada yang lain. Ya. Saya akan menaikkan beberapa pujian ini yang artinya ajakan untuk bersama-sama mengikut Yesus, ya, derek Gusti. Saya akan menaikkan puji-pujian, beberapa pujian itu yang semua artinya untuk saling mengajak untuk derek Gusti. Derek Gusti adalah mengikut Yesus, ya, mengikut Yesus. Dan dalam nyanyian yang saya akan nyanyikan ini, pujian ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Dan mulai arti dalam nyanyian ini, mulai saya mengikut Yesus, hidup saya selalu diberkati. Inilah artinya, ya, saya ucapkan dulu, saya jelaskan dulu. Hidup saya aman, damai, tentram, ya, hidup saya damai, tentram. Hatiku damai, tentram. Semua itu Tuhan Yesus yang memberi. Dan terima kasih Tuhan Yesus, saya mengucap terima kasih. Selamanya saya mengikut Yesus, ya, mengikut Tuhan, hati saya damai, tentram. Tuhan Yesus mencukupkan semua.
hati damai dan tentram. Ya, itulah nyanyian yang saya akan nyanyikan. Itu tadi artinya demikian ya, bagi saudara yang mungkin kebiasaan di bahasa Madura ya, atau mungkin ada yang mengerti juga bahasa Jawa. Saya akan nyanyikan nyanyian ini, artinya sudah saya jelaskan tadi, kan menjadi berkat saudara. Kalau kita mau menjadi orang yang mengikut Yesus, ya, hati kita, hidup kita diberkati dan damai, tentram, semua, dan kita berterima kasih karena semua itu hanya Tuhan, pemberian dari Tuhan. Itulah artinya nyanyian yang saya akan nyanyikan. Monggo samin derek Gusti, monggo samin derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo samin derek Gusti, monggo Pak samin derek Gusti, monggo Bu samin derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo samin derek Gusti, monggo monggo samin derek Gusti, monggo samin derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo samin derek Gusti, monggo monggo samin derek Gusti, monggo samin derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo samin derek Gusti, monggo monggo samin derek Gusti, monggo 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 samin derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo samin derek Gusti, monggo monggo samin derek Gusti, monggo 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 samin derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo samin derek Gusti. Sajeke kula nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, uripku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh kuwi Gusti Yesus kang maringi, uripku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh kuwi Gusti Yesus kang berkahi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sajeke kula nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, uripku ayem tentrem, atiku ayem tentrem,
kabeh kuwi Gusti Yesus kang maringi. Uripku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh kuwi Gusti Yesus kang berkahi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Slaminyon derek Gusti, manah ayem lan tentrem, Gusti nyekapi sedaya, manah ayem lan tentrem. Slaminyon derek Gusti, manah ayem lan tentrem, Gusti nyekapi sedaya, manah ayem lan tentrem. Slaminyon derek Gusti, manah ayem lan tentrem, Gusti nyekapi sedaya, manah ayem lan tentrem, Gusti nyekapi sedaya, manah ayem lan tentrem. Puji Tuhan, saudara, nyanyian ini semua mengatakan bahwa suatu ajakan kita harus derek Gusti, mengikut Yesus. Ya. Firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada sore hari ini tentang mengikut Yesus. Ya. Sebab itu saya nyanyikan tadi tentang mengikut Yesus, ya, bagaimana kehidupan kita diperbaharui, diberkati, diubah, ya, damai, tentram, dan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang mengikut Yesus. Tidak semua orang percaya itu mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Kadang ada yang sekedar percaya, ya saya percaya, saya mengikut Yesus. Tetapi ada yang tidak dengan sepenuh hati atau sungguh-sungguh. Ya. Di dalam firman Tuhan pada malam sore hari ini, firman Tuhan tekankan supaya kalau kita mengikuti Yesus itu dengan sepenuh hati. Karena memang ada yang tidak dengan sepenuh hati, seperti dalam kehidupan bangsa Israel, ya, contohnya dalam kehidupan bangsa Israel waktu dalam perjalanan menuju ke Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, negeri yang dijanjikan Tuhan yang akan diberikan kepada bangsa Israel, ya. Mereka dalam perjalanannya ada yang mengikut Tuhan, mengikut Yesus itu dengan kesungguhan hati, sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, ada yang tidak. Sebab itu Tuhan Yesus, ya, murka, marah terhadap bangsa Israel. Lalu Tuhan sampai berfirman, ya, karena ada yang tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saudara dapat baca di dalam Bilangan 32 ayat 10 sampai 12. Ya. Saudara dapat
catat ya, tulis, atau saudara hafalkan ini supaya saudara diingat saja, bisa baca sendiri. Bilangan 32 ayat 10 sampai 12 ya. Di situ Tuhan berfirman, orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas ya, karena Tuhan itu marah ya, Tuhan berfirman pada bangsa Israel, orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang dijanjikan Tuhan. Inilah firman Tuhan. Karena Tuhan marah ya, mereka banyak yang tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Jadi Tuhan itu memberikan hukuman ya. Tuhan katakan orang yang pada waktu itu sudah berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Israel. Di dalam ayat tadi dikatakan kecuali ada 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua meskipun waktu 20 tahun ke atas, tapi Tuhan tidak membuat Kaleb dan Yosua itu melihat negeri yang dijanjikan. Kaleb dikatakan dalam ayat itu kecuali Kaleb dan Yosua. 2 orang itu akan memasuki, melihat tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Nah saudara, kita akan melihat di dalam ayat ini, mari kita akan mengikuti teladan dalam kehidupan Kaleb dan Yosua. Mengikut Yesus, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, ya. Bukan hanya secara di luar saja, ya. Supaya kita bisa melihat negeri yang dijanjikan Allah, yaitu kerajaan sorga. Kita orang percaya, kita pengikut Tuhan, Tuhan janjikan satu negeri, yaitu kerajaan sorga. Tanah yang dijanjikan Tuhan ini kita akan melihat kalau kita mengikut Yesus dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, seperti dalam bilangan 32 tadi. Kaleb dan Yosua itu mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Tetapi banyak orang yang tidak sepenuh hati, dan mereka Tuhan katakan tidak akan melihat ya, tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Demikian juga saudara, kita semua, kalau kita tidak mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, kita tidak mungkin bisa melihat tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu kerajaan sorga. Tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, kita akan memasuki, kita akan mewarisi. Ya. Tetapi kalau kita tidak ada kesungguhan, ya, tidak ada kesungguhan, tidak dengan sepenuh hati, tidak ada pertobatan dalam kehidupan kita, maka kita bisa kehilangan keselamatan. Kita tidak akan melihat tanah perjanjian, yaitu kerajaan sorga. Kita akan lihat seterusnya saudara, firman Tuhan di dalam kehidupan Petrus ya. Dan Petrus ini pernah alami mengikut Tuhan tidak dengan sepenuh hati, mengikut Tuhan dari jauh. Saya akan bacakan dalam Lukas 22 ayat yang ke-54. Lukas 22 ayat yang ke-54, kita baca. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Singkatan Petrus mengikut dari jauh. Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, Petrus ya tidak mau dekat-dekat mengikut Tuhan seperti biasanya dengan kesungguhan sepenuh hati, tetapi ini mengikut dari jauh ya.
Lalu saudara, Petrus ini akhirnya menyangkal Tuhan, ya. Karena sudah tidak mau dekat Tuhan lagi, ya. Mengikut Tuhan dari jauh. Dalam ayat yang ke-57, ya, dikatakan Petrus itu menyangkal Tuhan, ya. Karena mengikut dari jauh, ya, tidak ada kesungguhan, tidak sepenuh hati. Petrus ini akhirnya menyangkal Tuhan. Dalam Lukas 22 tadi, ayat yang ke-57, tadi kita baca ayat yang ke-54, ya. Petrus mengikut dari jauh, dan ayat yang ke-57, tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Ini akibatnya mengikut dari jauh, menyangkal. Petrus jadi orang percaya yang murtad, ya, menyangkal Tuhan. Sebab itu saudara, kita sudah lihat pengalaman dari Petrus ini. Mari saudara, jangan kita seperti Petrus, ya, mengikut pada waktu itu, mengikut Tuhan dari jauh. Di sini contoh orang Kristen ada yang seperti Petrus, ya, mengikut dari Tuhan dari jauh. Itu saya bisa katakan orang Kristen yang kalau ibadah hanya 2 minggu, 2 minggu 1 kali. Kadang-kadang ada yang 1 bulan 1 kali, ya. Dan kalau saya lihat, ya, sekarang ini di masa pandemi ini, karena diadakan kebaktian online, ya, tidak mau mengikuti ibadah online dari gereja Kalisat. Kenapa dia tidak mau mengikuti bersama-sama saudara seiman, keluarga jemaat, ya, dari Kalisat, ya. Tidak, untuk dari Kalisat tidak mengikuti ibadah online, ya. Dan kita lihat, ya, kalau saya perhatikan orang yang demikian selama ibadah online lalu mengikut Tuhan dari jauh, ya, pikirnya mungkin tidak ada yang tahu. Saya saja tahu, apalagi Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu, ya. Jadi saudara, jangan kita main-main, ya. Kita kalau yang lain-lain mengikuti, memberi nomor HP, nomor WA, dan bisa dikirim acara ibadah online, kenapa tidak mau, ya? Apa mungkin ada yang mengambil kesempatan, ya? Mumpung online, jadi tidak ada yang tahu lah, tidak kebaktian. Ini namanya mengikut Tuhan dari jauh, ya. Mudah-mudahan jangan sampai murtad, ya, seperti Petrus sampai menyangkal Tuhan. Untung Petrus masih mempunyai kesempatan untuk bertobat. Kalau tidak kehilangan keselamatan. Jadi saudara, kalau kita ini mengikut Tuhan, mari kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, seperti dikatakan dalam firman Tuhan. Ayat yang kita sudah baca itu adalah Yosua dan Kaleb itu mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi sudah Tuhan katakan bisa melihat tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan kita lihat seterusnya, orang yang mengikut Tuhan tidak mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, ya, dengan sungguh-sungguh, tidak dibiarkan kelaparan. Contohnya saudara, dalam Alkitab ada ribuan orang yang mengikut Tuhan, mendengar Tuhan ada di satu tempat, banyak orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Mereka mau mengikut Tuhan, ya. Berarti mereka mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, biarpun mungkin dari jarak jauh. Dan karena pada waktu itu
sudah sehari suntuk tidak ada makanan, ya, Tuhan tidak membiarkan mereka kelaparan. Inilah contoh orang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka dari berbagai tempat datang berduyun-duyun, datang mendengar firman Tuhan, berarti dia mau mengikut Tuhan. Tidak dibiarkan kelaparan. Jadi masa masa saat ini, masa pandemi, dalam hal masalah apa saja akan terjadi, tetapi kita sudah lihat contohnya, Tuhan tidak akan membiarkan orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan itu kelaparan. Seperti ribuan orang yang datang kepada Tuhan, mereka diberi makan sampai kenyang. Dikatakan firman Tuhan, mereka diberi makan sampai kenyang. Dalam Markus 6 ayat 42, Tuhan memberikan mereka makan sampai kenyang, hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Jadi mujizat terjadi dalam kehidupan orang-orang yang mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka datang tidak hanya ditulis 5 menit, 10 menit pulang, tidak. Sampai malam. Ya. Dan mereka itu tidak ada makanan pada waktu itu. Yang hanya 5 roti dan 2 ikan dibawa oleh seorang anak. Itu Tuhan bisa mengadakannya. Barang yang tidak ada, Tuhan bisa mengadakan. Jadi Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan itu dibiarkan kelaparan. Dan kita lihat juga dalam kehidupan bangsa Israel, dipelihara dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Meskipun mereka harus melewati padang gurun. Ada apa di padang gurun itu? Tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan sanggup mengadakan barang yang tidak ada. Kekurangan makanan, Tuhan kirim makanan. Kekurangan air, Tuhan memberi air. Kekurangan kepingin makan daging, Tuhan memberikan daging. Jadi Tuhan itu tidak membiarkan orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kalau sudah saya sudah beberapa kali mengalami mujizat Tuhan. Beberapa kali terjadi mujizat yang saya alami. Dan Tuhan itu mengadakan mujizat itu di segala tempat. Beberapa kali saya mengalami mujizat saat saya ada di satu saat saya ada di dalam makan di depot. Ya. Terus setelah selesai makan, saya akan membayar. Saya datang ke kasir mau membayar. Kasir itu mengatakan, Ibu sudah dibayar, makanannya sudah dibayar dengan orang yang tadi duduk di meja itu di sana. Ditunjukkan tempatnya. Saya tahu orang itu, tapi saya tidak kenal. Tapi mujizat Tuhan terjadi. Saya pada waktu itu bukannya tidak bisa membayar, ya, mau membayar, tapi kalau Tuhan mengadakan mujizat, itu Tuhan tidak memandang kita dalam keadaan apapun. Dalam keadaan saya di dalam depot, Tuhan bisa mengadakan mujizat. Jadi Tuhan bisa memberkati mengadakan mujizat itu di segala tempat, ya. Dimanapun kita berada. Kalau kita menjadi orang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya mengalami mujizat dalam hal lain. Di satu saat saya naik kendaraan umum, ya. Sudah lama, ya, pada waktu masih kendaraan umum itu masih lancar, ya. Saya naik kendaraan umum, lalu saya bertemu dengan seorang ibu. Seorang ibu itu saya lihat kasihan, ya. Saya lihat penampilannya orang yang tidak mampu, dilihat dari pakaiannya, ya, dilihat dari pakaiannya itu, ya, pakaian yang sudah kumal atau gimana, sudah seperti orang, ya, yang miskin lah jelasnya. Terus pakai sandal jepit, ya, yang sudah kotor sekali.
Dan waktu itu dia menyapa saya diajak bicara saling berbicara. Saya mau turun, rencana saya ibu itu kasihan, saya mau membayari ongkosnya kendaraan ini, ya. Dan saya mau menambah sedikit berkat gitu. Tetapi setelah saya turun, ibu yang seperti orang yang sangat tidak mampu ini berkata kepada saya, "Tante, ongkosnya kalau sudah saya bayar tadi." "Loh, jangan." Terus saya, "Enggak, sudah saya bayar." Dia terus saya paksakan, saya kasih, tidak mau. Ya, udah saya bayar tadi. Loh, kok ibu ini kenal saya di mana? Tak pikir kalau enggak kenal, masuk saya dibayari. Dulu saya pernah mampir ke rumahnya tante. Waktu itu saya memerlukan pertolongan, saya ditolong tante. Jadi, oh ini orang mau balas ya. Terus saya sudah lupa, saya tidak ketemu satu kali, katanya dia mampir ke rumah. Dia waktu itu dia membutuhkan pertolongan, saya menolong, mungkin saya memberi sedikit berkat. Memang saudara, saya kalau memberi orang itu tidak pernah ingat ya. Karena saya tidak ingat-ingat kalau saya memberi orang. Tetapi kalau saya diberi orang, seumur hidup saya tidak boleh lupa. Oh, si A itu pernah berbuat baik terhadap saya. Seumur hidup saya kalau sudah tolong orang itu, saya tidak bisa melupakan. Tetapi saya memang begitu. Kalau saya memberi pertolongan kepada orang itu, saya lupa. Kapan ya saya kok masa tahu ke rumah saya? Iya, aduh, saya pernah ya ditolong tante. Jadi sampai sekarang ya saya memang wajahnya pun sudah bertahun-tahun tidak pernah ketemu ya, mampir kan cuma sebentar. Jadi saya juga tidak ingat akan orang ini pernah ke rumah atau tidak ya. Tetapi dia cerita sendiri dalam keadaan yang tidak mampu, dia masih mau memberi ya. Jadi berkat itu saudara, kita sudah lihat contohnya demikian. Bukan harus kita mengharapkan dari orang kaya, orang yang kuat bisa memberi kita. Tapi mari kita andalkan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang kaya raya. Sorga dan dunia ini Tuhan yang punya. Ada apa kita, mungkin kita pandang kaya, mampu memberi. Tetapi terbukti ya, saya di depot itu juga dibayari orang itu juga bukan orang kaya ya. Penampilannya bukan orang kaya ya. Tetapi bukan orang miskin juga, cukup ya. Dan ini yang ibu yang membayari ongkos kendaraan ini, yang saya tumpangi ini, justru kelihatannya orang miskin ya. Dari pakaiannya, dari sandalnya yang dipakai. Tapi kalau Tuhan mau pakai ya, Tuhan itu tidak hanya pakai orang kaya untuk memberi, apalagi untuk berkorban buat pekerjaan Tuhan ya. Belum tentu tergerak. Tetapi ya pengalaman saya juga, orang-orang yang kurang mampu itu yang suka ya memberi untuk pelayan pekerjaan Tuhan. Dan kita lihat ya orang Elia pada waktu masa kelaparan, siapa yang memberi makan? Siapa yang Tuhan pakai? Seorang janda miskin yang tinggal di Sarfat ya, memberi makan Elia. Jadi saudara, dalam hal ini kita akan ingat camkan firman Tuhan ya. Kalau kita menjadi orang yang sungguh-sungguh ya, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, tidak hanya secara luar saja ya. Dan ambil kesempatan kalau umpamanya buka toko, kalau tokonya sepi ya bisa usahakan ke gereja. Kalau tokonya ramai tidak ya. Jadi kita tuh harus mengikut Tuhan itu dengan kesungguhan hati, dengan sepenuh hati. Maka Tuhan itu tidak membiarkan ya.
Kita lihat contohnya Elia juga diberi makan, Tuhan pakai orang janda miskin. Ya. Saya naik kendaraan yang bayari juga ibu miskin, ya. Dan yang di depan itu juga bukan orang kaya, saya lihat orang yang biasa, tapi memang saya tidak kenal. Kalau Tuhan mau mengadakan mujizat, tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Jadi dalam pelajaran, dalam firman Tuhan pada saat ini, Tuhan mengajarkan kita, kalau kita menjadi orang pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh, jangan kita mengandalkan manusia, ya. Kita andalkan Tuhan, ya. Tuhan bisa mengadakan segala hal, Tuhan bisa membuat mujizat, ya, di sewaktu, di mana saja, di segala tempat Tuhan bisa mengadakan mujizat. Dan kita akan lihat seterusnya. Ada satu mujizat lagi yang saya alami, ya. Saya pernah ada orang yang tinggalnya di luar negeri, jauh kan, ya. Kok mau mentransfer berkat kepada saya meskipun sedikit, ya. Saya tidak memandang sedikitnya berkat. Saya tidak mau melihat, mempersoalkan. Saya tidak melihat sedikit jumlah, sedikitnya berkat. Tetapi yang saya lihat, mujizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Meskipun Tuhan sedikitnya, kenapa kok mau tinggal di tempat jauh dan bukan jemaat Kalisat, ya? Kok mau mentransfer, ya, uang kepada saya? Itu kan kita sudah jelas melihat, ya, kalau pengikut Tuhan tidak dibiarkan. Jadi saat ini, ya, masa pandemi ini, jangan kita khawatir, saudara. Andalkan Tuhan. Kita menjadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh seperti yang saya tadi nyanyikan dengan bahasa Jawa, ya. Sungguh-sungguh, saudara, kalau saudara yang mengerti, meresapi kata-katanya, ya, sungguh-sungguh luar biasa jadi pengikut Tuhan, ya. Luar biasa. Kita senang, damai, tentram, ya. Dia juru selamat kita, keselamatan, berkat jasmani Tuhan juga memberikan di dalam segala tempat dan dalam segala keadaan. Meskipun jauh, kalau dipakai Tuhan untuk memberikan berkat kepada kita, bisa saja, ya. Seperti tadi yang saya katakan, orang di luar negeri ada apa, ya, kok bukan orang yang terlalu dekat, bukan jemaat, tetapi mau bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat, ya. Dan ada saatnya dalam Alkitab, saudara, ada saatnya banyak orang yang murtad, mundur. Kalau saya firman Tuhan tekankan supaya kita menjadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh, tetapi ada yang tidak sungguh-sungguh lalu mundur, murtad. Kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-66, Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Satu saat kita harus waspada, banyak orang murtad. Di saat ini Tuhan Yesus masih berada di dalam dunia. Tuhan mengabarkan Injil, tetapi ada yang mundur, mengundurkan diri. Berarti murtad, saudara. Itu masih ada Tuhan Yesus dalam dunia. Maka itu, saudara, kita lihat ayat dalam ayat ini, ya, banyak yang mengundurkan diri. Kita harus waspada kehidupan kita. Sekarang sudah akhir zaman. Kalau kita mengundurkan diri, mundur dari Tuhan, murtad, apalagi memakai kesempatan, mumpung tidak ada yang tahu, ya, tetapi Tuhan tahu, saudara. Lalu tidak mengikuti kebaktian online. Ada yang bilang, saya ya kalau sempat malam ya malam, siang-siang. Saya
saya sudah ibadah sendiri kok. Jadi sudah merasa tanpa ibadah. Ya. Saya katakan, ya coba aja baca firman Tuhan ya. Tuhan katakan tidak boleh meninggalkan perhimpunan bersama. Dalam Keluaran dikatakan kamu harus beribadah kepadaku, akan diberkati. Dan di sini dalam Yohanes 6 ini kita harus waspada. Kita hidup di akhir zaman, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang murtad. Ya. Jaga, pertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kita pada sampai saat ini. Kita harus bersyukur, kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan, mengikut dari jauh, ya, seenaknya. Ya. Kalau nggak repot, ya 2 minggu sekali, ya, 3 minggu sekali, sebulan sekali, ya. Kalau ibadah online ya enggak isi ibadah enggak apa-apa ya, gerejanya ditutup kok. Nah, dalam hal ini saya sampaikan, saya tidak menutup gereja ya. Sampai kapanpun saya tidak menutup gereja. Kalau sudah sampai saat ini saya belum sejahtera, belum tergerak untuk mengadakan ibadah di gereja ya. Karena keadaan ya sudah tidak mungkin, tidak usah saya cerita ya. Dan saya tidak membuat peraturan sendiri. Di kota-kota lain juga masih banyak gereja yang belum dibuka. Jadi bukan hanya saya, saudara. Saya tidak pernah menutup gereja. Jadi jangan saudara, tuh gerejanya kok nggak buka-buka ya. Ya saya ini saya terangkan. Tapi saya tiap minggu membuka ibadah online, ya, membuka ibadah online, terserah mau mendengar firman Tuhan atau tidak. Ya. Jadi saudara, saya tekankan lagi ya, kita harus ambil keputusan, saudara. Jangan tergolong menjadi orang yang murtad, mengundurkan diri. Kita harus banyak doa supaya kita menjadi orang yang pengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Kita mau ambil keputusan melalui firman Tuhan ini. Kita mau mengikut Tuhan ya, dengan sungguh-sungguh atau tidak. Ya. Kalau kita ambil keputusan, saya mau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, maka tidak mungkin kita kehilangan keselamatan. Tuhan sudah katakan dalam nyanyian bahasa Jawa tadi, Gusti Yesus juru wilujeng. Ya. Tuhan Yesus itu juru selamat yang menyelamatkan kita. Jangan kita khawatir, asal kita mau jadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh ya. Jangan kita menjadi orang Kristen yang murtad. Saya akan sampaikan di sini saja firman Tuhan, dan kita akan tutup dalam doa. Saya akan mengajak saudara menyanyi bersama bahasa Indonesia supaya semua bisa ya. Saya tidak mau menyanyi naik pujian dengan bahasa Belanda atau bahasa lain. Tetapi bahasa Indonesia. Kalau tadi bahasa Jawa, karena ya masih banyak juga yang bisa. Saya akan mengajak saudara menyanyikan nyanyian mengikut Yesus keputusanku. Kita ambil keputusan melalui firman Tuhan ini. Kita mau mengikut Yesus atau mengikut, kalau Tuhan Yesus yang tidak diikuti siapa saudara? Kalau bukan setan. Ya, akhirnya kita masuk kebinasaan. Kita mau mempertahankan keselamatan kita masing-masing. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Yesus keputusanku. Mengikut Yesus
keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Puji Tuhan, kita akan tutup ibadah pada sore hari ini di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu pada tamatnya ibadah pada malam hari ini. Tuhan, marilah Tuhan, Engkau akan jadikan kami menjadi, oh Tuhan, pengikut-Mu yang setia, pengikut-Mu yang sungguh-sungguh, yang mengikut Engkau dengan sepenuh hati. Dan tolong kami semua, Tuhan, kami dan jemaat di Kalisar dan semua orang-orang yang mengikuti ibadah online ini, supaya Tuhan tolong kami semua, supaya mengambil keputusan untuk mengikut Engkau, tidak mengingkari, tidak murtad, tidak menyangkal Tuhan, seperti Petrus. Kau jadikan kami semua menjadi pengikut-pengikut-Mu yang sepenuh hati, sungguh-sungguh, supaya kami semua tidak kehilangan keselamatan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Tuhan, seluruh jemaat-Mu di Kalisar, Tuhan, Engkau akan tolong supaya tambah hari, tambah hidup dekat kepadamu Tuhan. Mengikut Engkau, tidak mengandalkan manusia, tetapi mengandalkan Engkau di dalam segala hal. Engkau tidak akan membiarkan orang-orang yang mengikut Engkau Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan pengikut-pengikut-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, jangan sampai ada di antara kami yang meninggalkan Engkau, yang murtad, yang mundur dari Engkau. Tuhan, tolong supaya kami semua boleh tetap memiliki keselamatan yang Kau sudah sediakan. Kau akan curahkan berkat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan seluruh jemaat di Kalisar Tuhan. Berkat jasmani, terutama berkat-berkat rohani. Dan semua orang-orang yang mengikuti ibadah online setiap minggu, pada saat masih kami adakan melalui ibadah online Tuhan. Engkau tolong kami semua supaya Engkau akan memberkati Tuhan, terutama berkat rohani Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Supaya mujizat-mujizat-Mu nyata di dalam kehidupan pengikut-pengikut-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau akan menjamah kami satu persatu Tuhan. Engkau akan memberkati dan Engkau berikan penghiburan, kekuatan, pembaharuan. Tuhan, kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar dan baca, boleh oh Tuhan memperbaharui, memberi pembaharuan, perubahan, pertobatan dalam kehidupan kami semua. Supaya kami tidak sia-sia dalam pengikutan kami kepadamu. Kami tetap memiliki keselamatan yang daripada Engkau. Selama kami masih berada dalam dunia ini, Engkau akan, oh Tuhan, nyatakan mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan. Engkau senantiasa memeliharakan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pekerjaan-Mu di Kalisar Tuhan. Engkau akan campur tangan di dalam pekerjaan di Kalisar. Engkau akan tambahkan jiwa-jiwa yang bertobat. Orang-orang yang berada di Kalisar dan sekitarnya, orang-orang yang belum menerima keselamatan. Engkau tolong mereka Tuhan. Dan Engkau akan tolong juga dalam segala kebutuhan pekerjaan-Mu di Kalisar. Kami hanya serahkan dalam tangan-Mu. Engkau Allah kami yang kaya raya, sorga dan dunia ini Engkau yang punya. Engkau berkuasa memerintahkan kekayaan sorga untuk segala kebutuhan pekerjaan-Mu di gereja Kalisar Tuhan.
renovasi gereja, renovasi pastori, dan kebutuhan lain Tuhan, Engkau tahu semua. Kami serahkan Tuhan pekerjaan-Mu di Kalisat Tuhan. Kami yakin Engkau tidak hanya memberkati gereja-gereja di kota-kota besar, tapi Engkau juga akan memberkati Tuhan gereja di Kalisat meskipun ke tempat kecil Tuhan. Engkau tidak hanya menyelamatkan jiwa-jiwa di kota-kota besar, kami yakin Engkau juga akan menyelamatkan jiwa-jiwa di kota Kalisat dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Engkau sudah menjamah kami satu persatu, mendengar doa kami Tuhan. Engkau akan memberkati kami semua. Kiranya damai sejahtera, sukacita sorga, kasih karunia Allah dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan melimpah menyertai kita semua, kami semua, mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Tidak ada pengumuman pada ibadah sore ini, mungkin lain kali ya. Jadi saya akan adakan perjamuan kudus ya untuk besok minggu depan. Sudah siapkan sepotong kecil biskuit ya, dan air teh boleh, air putih boleh ya. Kita akan memasuki dalam perjamuan kudus. Jangan lupa saudara, tiap-tiap keluarga ya yang mengikuti ibadah online. Besok minggu kita adakan perjamuan kudus. Itu saja yang saya umumkan. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.